Alkitab menulis bahwa Bapak Ibrahim menurunkan seorang anak bernama Ishak. Ishak menurunkan Yakub. Yakub menurunkan Yehuda. Yehuda menikah dengan perempuan bernama Tamar. Yehuda memiliki anak dari Tamar bernama Pares. Kemudian Pares memiliki anak bernama Esrom. Jadi Esrom adalah cucu dari Yehuda. Esrom melahirkan Aram. Aram melahirkan Aminadab. Aminadab melahirkan Nasyun. Nasyun melahirkan Salmon yang menikah dengan Rahab. Rahab ini seorang perempuan Yeriko yang menolong bangsa Israel ketika berperang melawan Yeriko. Setelah menikah dengan Rahab, Salmon melahirkan seorang anak bernama Boas. Boas ini adalah kakek buyut dari Raja Daud. Boas menikah dengan Ruth, yaitu seorang perempuan Moab yang pada saat itu tergolong perempuan kafir. Disebut kafir karena tidak mengenal Allahnya Israel. Dari perkawinannya dengan Ruth, Boas menghasilkan Obed. Obed menghasilkan anak bernama Isai. Isai melahirkan seorang raja namanya Raja Daud. Nah, jadi Raja Daud ini adalah cucu buyut dari Boas. Nah, Daud menikah dengan Bathsheba, melahirkan Sulaiman, seorang raja juga. Raja yang besar dan penuh hikmat Tuhan. Sulaiman melahirkan anak namanya Rehabiam. Sayang sekali bahwa anak dari Sulaiman ini tidak sesoleh kakeknya, yaitu Daud. Rehabiam melahirkan Abia, dan Abia melahirkan Asa. Nah, pada zaman Asa ini mulai mereka kembali kepada Tuhan. Kemudian Raja Asa melahirkan Yosafat. Yosafat ini juga seorang raja yang cinta akan Tuhan, Allahnya orang Israel. Yosafat melahirkan Yoram. Yoram melahirkan Usia. Usia melahirkan Yotam. Yotam melahirkan Ahaz. Dari Yoram sampai Ahaz ini, raja-raja ini kurang begitu taat kepada Tuhan. Tetapi Ahaz ini seorang penemu. Dia menemukan jam. Jam matahari. Jadi jam itu untuk menentukan waktu, siang, sore atau pagi atau malam. Tapi pada saat itu tentu saja jamnya hanya bisa digunakan pada siang hari, karena jam bikinan Raja Ahaz ini bekerja berdasarkan bayangan dari sinar matahari. Kemudian Ahaz melahirkan Hizkia. Hizkia ini seorang yang soleh. Nah, kemudian Hizkia ini melahirkan seorang raja bernama Manasye. Manasye ini kurang begitu soleh. Kemudian melahirkan Amun. Amun melahirkan Yosia. Yosia melahirkan Yekonia. Jadi dari Manasye ke Yekonia ini raja-rajanya makin jauh dari Tuhan, sehingga pada zaman Yekonia ini Israel ini dibuang ke Babilonia, yang kalau zaman sekarang tuh namanya Iran dan Irak. Yekonia itu melahirkan seorang anak bernama Syaltiel. Syaltiel melahirkan seorang anak bernama Zerubabil. Nah, pada zaman Zerubabil ini bangsa Israel yang terbuang ke Babil ini mulai setahap demi setahap kembali ke Israel, Yerusalem. Zerubabil melahirkan Abihud. Abihud melahirkan Eliakim. Eliakim melahirkan Asyur. Asyur melahirkan Saduk. Saduk melahirkan Akim. Akim melahirkan Elihud. Elihud melahirkan Eliasar.
Eleazar melahirkan Matan, Matan melahirkan Yakub. Yakub di sini bukan Yakub anaknya Ishak, tapi Yakub bapaknya Yusuf ya pada zaman menjelang kelahiran Yesus. Ya, jadi banyak nama yang sama ya, jangan keliru ya. Yusuf ini menikah dengan Maryam, tetapi Maryam dengan pertolongan daripada Roh Kudus melahirkan Yesus Kristus sebelum berhubungan intim dengan Yusuf. Jadi Yesus Kristus itu murni kelahiran akibat mujizat Roh El Kudus. Nah, seorang bernama Ron Wyatt dari Amerika yang meneliti di Israel meneliti bahwa DNA darah Yesus yang tersisa di kain bekas pembungkus jenazah Yesus maupun kain yang menetes di atas tabut perjanjian yang terletak di bawah Bukit Golgota, itu ternyata DNA darah Yesus itu terdiri dari 23 kromosom perempuan dan hanya 1 kromosom laki-laki. Nah, kromosom laki-laki itu hanya 1. Ini tidak sama dengan kromosom manusia pada umumnya. Kalau manusia pada umumnya itu terdiri dari 23 kromosom perempuan dan 23 kromosom laki-laki. Tapi khusus darahnya Yesus Kristus ini 1 saja kromosom laki-laki. Siapa itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah kromosom Allah Bapa di surga ya. Nah, bukan berarti Yesus Kristus itu ciptaan Allah. Karena Yesus Kristus itu adalah pribadi firman Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus itu bisa menciptakan dirinya sendiri ya. Karena dia Maha Pencipta, Maha Adil, yang benar dan setia, Sang Alfa dan Omega, Alif dan Ya. Nah, demikian. Terima kasih. Selamat siang.